Sebenarnya kenapa umat Islam itu kalau sholat mesti menghadap Ka'bah gitu? Itu sih pertanyaannya, barangkali saya tertarik kembali lagi ke Islam. Iya. Tanyanya itu sih. Oke. Jadi Ka'bah itu simbol tauhid dalam Islam. Simbol tauhid. Kenapa Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kenapa kita harus mengesahkan Qul huwallahu ahad? Katakanlah bahwa seluruh upaya yang ada di atas muka bumi ini harus mentauhidkan, harus mensatukan Tuhan. Maka seluruh upaya yang ada dalam kehidupan manusia, apapun itu, harus merujuk kepada keesaan Tuhan. Maka ibadah, cakupan ibadah, puasa hanya tertuju kepada satu entitas saja. Salat hanya tertuju kepada satu entitas saja, yaitu jangankan kemudian niat, gerakan tubuh harus merujuk pada satu titik, yaitu tauhid, mengesahkan Tuhan. Maka arah kiblat dari manapun manusia di bumi ini harus merujuk kepada satu titik saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sujud langsung tiarap mereka karena bokongnya besar-besar nih orang. Jadi dalam tata cara ibadah saja Islam itu indah, saudaraku. Andai saja kamu bisa naik ke langit melihat umat Islam itu ibadah, begitu indahnya. Dari ufuk yang paling terjauh dari Ka'bah itu sujud lebih awal, kemudian bergerak seperti kuncup bunga yang sedang tertutup. Begitu juga ketika mereka bangkit dari ruku, mereka seperti kuncup bunga yang sedang mekarnya. Itulah Islam, merujuk kepada satu titik ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu sami'na wa ta'na. Islam itu mendengar dan mentaati. Ketika ada perintah dari pencipta langit dan bumi, maka penganutnya disebut muslim. Ma makna muslim? Apa maksudnya muslim? Muslim itu adalah orang yang tunduk kepada perintah pencipta langit dan bumi, tidak membantah. Sekiranya diperintahkan salto, salto. Sekiranya diperintahkan renang, renang. Tapi diperintahkan sujud menghadap ke Baitullah, ke Baitullah, ke Bait El. Jadi Islam ketika ada perintah, sujudlah kamu menghadap ke Baitullah, maka kami sujud. Tak ada perlawanan, kecuali orang yang suka membantah Tuhannya, diperintahkan kemudian sujud, tapi mereka tidak sujud, malah salto-salto. Saya kira begitu, Bung. Terus kenapa Bang kalau misalkan ada orang gitu kritik misalkan kepada Nabi Muhammad ya, itu sampai dihalalkan darahnya? Saya kan pernah katanya ajaran rahmatan lil alamin ya. Harusnya kan mengampuni gitu. Kenapa di Oke. Baik. Yesus itu, Nabi Isa itu sejatinya ketika diutus ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel yang harus berlaku sesuai dengan titah yang ia bawa adalah orang Israel seluruhnya kudu wajib percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Yesus kudu wajib dipercaya oleh seluruh Bani Israel. Itu tujuan dia datang kemudian di tengah-tengah manusia, kaumnya Bani Israel. Tetapi kaumnya jauh lebih sangar, kaumnya jauh lebih bengis, kaumnya jauh lebih kemudian pembangkangannya malah lebih daripada setan. Maka Yesus harus pergi meninggalkan dunia tanpa harus menuntaskan ajarannya. Begitu juga Nabi Musa. Sekarang Nabi Musa mana ajarannya?
Tunjukkan mana kitabnya Nabi Musa. Nggak ada lagi. Adapun di kalian itu hanya terjemahan dari Alexandria pada abad ketiga. Bukan kitabnya Nabi Musa lagi. Tidak ada yang sanggup menjaga kitabnya Nabi Musa. Kenapa? Karena kaumnya mayoritas pembangkang terhadap Nabi Musa. Dan tak ada pembelanya. Kemudian Yesus datang. Yesus juga mengalami hal yang sama. Tak ada pembelanya. Malah pengikut-pengikutnya juga terpedaya oleh Kristus palsu yang mengaku Yesus. Nah, ketika Nabi Muhammad itu datang, Bung, ajarannya itu litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, maka dia harus ajarannya itu sampai pada titik terakhir kehidupan di dunia ini, alias harus sampai kepada penghujung kehidupan bumi. Makanya coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan, apa katanya di situ? Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa ini, dari umat ini. Jadi tidak main-main. Utusan Tuhan jangan main-main. Kalau utusan Tuhan sudah diprioritaskan, jangan kau ganggu, jangan diganggu dong. Nah, kalau misalnya utusan Tuhan itu kemudian diganggu, kemudian utusan Tuhan itu ingin dibunuh, lalu siapa lagi yang akan mengajarkan ajaran sampai di akhir zaman kalau diganggu kemudian ajarannya? Maka Nabi Muhammad sebagai Rasul dan penutup para Nabi, ajarannya harus langgeng sampai hari kiamat. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara, kenapa darahnya halal? Di mana kau dapat data itu? Di data mana yang bisa kau tunjukkan? Orang nabi silakan. Mengkawin anak kecil, Bang. Itu kira-kira gimana menurut Abang? Seorang nabi. Pantas enggak seorang nabi? Pantaskah seorang nabi menikahi anak kecil? Pantaskah Tuhan mengisap puting wanita remaja? Itu pertanyaan yang harus Anda pelajari tuh. Karena Anda murtad dari Islam pindah ke agama aneh. Anda kaget ada seorang nabi, ada seorang pemimpin menikah anak usia 6 tahun di 1400 tahun silam, sementara kakeknya Tuhan Anda itu menikah ribuan wanita. Nah, itu nggak pantas. Tunggu, sabar dulu. Yang Anda jadikan, Bang, yang Anda jadikan sebagai sandaran adalah tolak ukur Anda. Kan gitu. Tolak ukur Anda yang hidup di zaman sekarang. 1400 tahun silam Nabi Muhammad diminta kemudian oleh keluarga untuk menikahi seorang wanita. Wanita dinikahi di usia 6 tahun dan nanti serumah di usia 9 tahun. Usia 9 tahun pun ketika orang tua daripada wanita tersebut, Siti Aisyah tersebut, datang kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabiku Muhammad, istrimu Khadijah sudah layak untuk menjadi ibu rumah tangga. Beliau sudah dewasa, beliau sudah menampakkan keibuan, beliau sudah matang dari segi biologis, dari segi pemikiran, itu sudah matang." Maka Siti Aisyah serumah dengan Nabi Muhammad ketika kemudian berusia 9 tahun. Orang Arab, Bung, kalau sudah 9 tahun, apalagi masa lampau 1400 tahun silam, itu sama dengan wanita 18 tahun era sekarang ini. Sama. Kemudian sabar dulu. Tidak ada hukum yang dilanggar. Kemudian tidak ada yang keberatan. Lalu kemudian tidak ada dosa yang diakibatkan dengan hal tersebut. Dan yang terpenting kemudian, hikmat daripada pernikahan Siti Aisyah dengan baginda Rasul Muhammad SAW, Siti Aisyah menghafalkan 2000 hadits lebih yang berkaitan dengan kewanitaan. Lalu Anda siapa? Mau keberatan seperti itu? Sedangkan pastor pendeta banyak kita temukan di barat sana, banyak anak-anak kecil yang menjadi korban pedofil. Kenapa Anda tidak layak, tidak mengatakan ini layak enggak? Sedangkan mereka Anda sebut dengan apa? Anak-anak Tuhan. Nabi itu cuma nabi, bukan anak Tuhan. Pendeta pastor anak Tuhan. Tapi ratusan kemudian kita temukan, ya,
kejadian-kejadian yang sangat-sangat memalukan. Pastor, pendeta, orang-orang suci katanya anak-anak Tuhan, tetapi pedofil, bahkan banyak anak-anak laki-laki yang mereka gauli korban sodomex. Banyak korban sodomex. Dan sekarang Anda coba lihat, sabar dulu, Anda kan bertanya. Sekarang coba Anda lihat, siapa agama yang menghalalkan nikah sesama laki-laki? Agamaku, agama yang dibawa oleh nabiku, atau agamamu? Ayo, pikirkan aja dulu itu. Anda jangan lihat oknum, saudara. Kalau Anda melihat oknum Nabi Muhammad, bisa nggak kamu menceritakan hari demi hari kehidupan Paulus? Ketika dia usia, sebelum dia dikandung, setelah dia dikandung, setelah dia dilahirkan, setelah dia kanak-kanak, setelah dia remaja, kemudian dewasa. Ada cerita tentang Paulus? Ada? Supaya saya bisa membandingkan dengan nabiku. Mana tahu dia pernah menyodomi kambing? Mana tahu dia pernah memperkaos kemudian nenek-nenek usia 80 tahun? Kita nggak tahu, dia tidak punya sejarah. Mana sirah kehidupan Paulus? Ada? Mana tahu dia homosex? Faktanya dia tidak nikah. Jangan-jangan dia gay. Loh, kok bisa bingung gitu? Ya sekarang buktikan mana sejarah hidupnya Paulus. Ada nggak? Loh, bapaknya aja kita nggak tahu siapa bapaknya. Orang-orang Yahudi tidak ada yang menerimanya sampai hari ini sebagai rasul. Hanya kalian aja yang di luar daripada Yahudi yang menerimanya. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan Anda, kalau Nabi Muhammad Anda katakan kemudian itu tidak becus, itu pandangan saudara. Anda lihat di dalam Bilangan 31 nomor 17-18. Di situ perintahnya boleh menikahi, boleh mengkawini, boleh mengambil wanita yang baru lahir hari itu juga. Anda baca kitab Anda itu, kitab yang Anda rampok dari agama Yahudi. Di dalam kitab Bilangan 31, boleh mengambil anak yang baru lahir untuk dijadikan sebagai milikmu. Rampasan perang berupa wanita yang masih perawan, boleh kau ambil untukmu. Nah, Siti Aisyah bukan rampasan perang, tapi Bilangan 31 rampasan perang. Anak-anak kecil yang masih perawan bisa kau pakai untukmu, meskipun masih pakai jari-jari telunjuk aja dulu, karena masih bayi, masih usia 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pakai jari-jari aja dulu, cek. Nah, tunggu sampai di setahun. Tapi kalau kau sudah tidak bisa tahan, ya terserahmu lah sampai dia mati. Kan banyak kuburan-kuburan bayi ditemukan toh di gereja-gereja barat, di halaman-halaman gereja barat, bagian belakang gereja mereka banyak kuburan bayi diterima toh. Jangan-jangan bayi itu ya Abang, itu satu. Yang kedua, ya. Tunggu, sabar dulu, sedikit lagi. Yang kedua, agama, negara, wilayah, daerah, area tempat hidup manusia yang dihuni kebanyakan Kristen menjadi asal usul penyakit kelamin tertinggi di atas muka bumi ini. Penyakit AIDS, HIV, penyakit pantat. Banyak orang embeyan karena dirudal pakai pentungan. Itu berasal dari negara-negara yang penduduknya mayoritas Kristen, penyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Silakan. Nanti saya balik bertanya ya. Karena Anda kan murtad dari Islam, berarti agama Anda lebih baik dari agama yang Anda tinggalkan. Halo. Gimana? Intinya saya cuma bertanya aja. Itu ya keraguan saya di Islam. Iya, saya harus bertanya juga dong kepada agamamu. Kamu meninggalkan agama Islam menuju kepada agama Kristen karena kamu menganggap Kristen itu lebih baik dari Islam. Itu pasti. Maka saya punya hak untuk bertanya. Karena kenapa? Bukan hanya ente. Kami seluruh umat Islam adalah sasaran empuk yang setiap hari ingin dimurtadkan oleh Kristen. Misi Kristen dunia adalah mengkristenkan dunia. Misi Kristen Indonesia adalah mengkristenkan Indonesia. Jangankan ente yang sudah terlanjur menjadi korban, kami juga jadi sasarannya nih. Tiap hari mereka bolak-balik putar kepala gimana caranya untuk menjadikan orang-orang Islam masuk Kristen. Jangan Anda kira kami nggak tahu.
Jadi izinkan saya juga bertanya. Satu pertanyaan aja. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Silakan Bang. Oke. Itu kemana ya? Pertanyaan ajaran Nabi kayak gitu nikahin bocil. saya. Udah. Tahu. Pertanyaan saya. Dek, dengarkan dulu pertanyaannya, Dek. Kita gantian. Kalau enggak Anda gimana ya? Pertanyaan Menurut Abang. Pertanyaan saya, Tuhan semuanya Tuhan itu, Tuhan agama-agama lain itu tidak Anda turun ke bumi kemudian mengisap puting. Pertanyaan saya, apa fungsinya Tuhan kau itu turun ke bumi? Mau gimana? Isap dada, isap buah dada perempuan. Silakan, Tuhan jawab. nongkrong di guru, Jawab. di batu. Wah, orang gila, orang sakit hati. Orang sakit hati dia tuh. Orang sakit hati. Nabi Muhammad turun ke bumi menikahi wanita. Itu sah-sah saja. Ada Tuhan turun ke bumi isap puting. Apa fungsinya Tuhan isap puting? Fungsi Tuhannya Kristen isap puting wanita itu apa? Bukankah dia bisa turun langsung menjadi dewasa? Apa fungsinya dia turun jadi anak-anak, jadi bayi? Bukankah dia bisa turun langsung usia 30 lalu mengajar penginjilan 3 tahun, akhirnya dia 3 tahun aja di bumi. Toh sejarah hidupnya dari 13 tahun sampai 29 tahun tak ada, disembunyikan, diumpetin. Ya mungkin pada saat itu dia nikah, berumah tangga atau apa gitu. Nah pertanyaan karena datangnya dari seorang yang mengaku murtadin, balik nanya dong, apa fungsinya Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Salah satunya adalah Siti Aisyah diajarkan kemudian untuk menghafalkan hadits-hadits yang berkaitan dengan kewanitaan yang sangat sensitif, dihafalkan kemudian hadits-haditsnya oleh Siti Aisyah dari suaminya yang sangat dia cintai. Pertanyaan balik, apa fungsinya Tuhan Anda turun ke bumi emut puting wanita? Pikirlah itu, pikirkan itu. Gabriel bisa turun ke bumi jadi manusia dewasa, bisa. Malaikat datang kepada Abraham langsung dewasa, bisa. Malaikat datang kepada Zakaria, Elizabeth, kepada Hagar, bisa. Tuhan turun ke bumi kudu isap puting dulu. Selamat ini gara-gara Tejo ini. Ya, selamat sore Pak. Aku gak ditakoni jadi aku seneng ngrungokne. Selamat. Sabar. Biar disapa. Bang Immanuel. Halo. Bang Immanuel. Malas. Ini karet ban mobil kalau itu. Ya, saudara Paulus saya baru kenal. Selamat sore Pak. Iya, yang udah pakai akal. Yang udah pakai akal saya menyimak sedikit tadi. Sebentar dulu Bang. Bang Immanuel, kalau Anda nggak monitor saya turunkan. Halo. Aduh, lambat lah Bang. Ban mobil, jangan dinaikkan itu ban mobil. Siapa? Immanuel itu Bang? Iya, ban mobil itu, tahu nggak ban mobil? Ya. Kalau dipukul batu terpental otak, nggak sudah tidak berfungsi otak. Doktrin dogma. Iya, selamat. Lagi gimana Bang? Dicerdas mau naik lagi gimana? Selamat sore Pak. Ini ada Paulus. Wih. Ada Paulus kan, Kristen kan beliau. Iya, Paulus Kristen. Itu si cerdas, gak usah lagi ya, dinaikkan lagi ya Bang, gak usah ya. Iya, karena gitu aja. Okay. Sama aja Sutejo ini sama aja. Cuman Sutejo kelebihannya karena giginya sudah mulai tumbuh lagi. Oke, diam dulu Bang Sutejo. Silakan Bang Paulus. Iya, saya menyimak sedikit tadi yang disampaikan oleh siapa ini Bang Zuma, pelecehan anak-anak itu kok kayaknya yang tersebar di sini beritanya itu dari daerah pesantren ya. Oh ya? Oh masa iya sih?
Anda tidak pernah ngikuti media sosial toh? Oh iya, saya tahu. Saya ngerti. Sebentar. Saya tahu, saya ngerti. Kalau gitu. hal-hal seperti itu karena kalian menguasai media, jadi dibesar-besarkan. Tapi media barat tidak bisa kau bohongin. Coba kau buka Google sekarang. Pedofil dari Kristen mayoritas. Pencabulan dari Kristen mayoritas. Itu fakta. Itu fakta real. Tarik nafas, Bang. Ya kamu yang tarik nafas. Yang saya katakan beritanya di sini hampir semuanya yang tersiarkan diberitakan pesantren kebanyakan. Mana coba buka datanya coba. Lah ya toh. Kamu berarti tidak pernah mengikuti media sosial. Itu dusta. Dari 100 kasus, kasusnya itu 10, mungkin dari pesantren 90-nya dari kalian. Cuman yang 10 ini diputar terus karena kalian yang menguasai media. Oke? Coba lihat ini di dalam agama Kristen. Dengar dulu. Di sini yang mayoritas. Dengar dulu. Saya boleh bertanya kan? Nah, dengar dulu. Di dalam Kristen, dengar dulu. Di dalam Kristen boleh nggak cerai kalau bukan karena zina? Dengar dulu. Boleh nggak cerai kalau bukan karena zina di Kristen? Tidak boleh. Makanya tidak boleh. Dinda Nora, coba dibuka jumlah umat Kristen yang cerai tahun 2024. Coba dibuka ya. Ingat ya, di dalam Kristen tidak boleh cerai kecuali karena berzina. Nah, jumlah perceraian di dalam agama Kristen tahun 2023 atau 2024. Kita lihat berapa orang berzina di Kristen selama setahun yang terdata ya. Oke. Di Kristen tidak boleh cerai kalau bukan karena zina. Nah, kita lihat berapa yang cerai, berapa yang berzina dalam tahun kemarin di Kristen. 35%. 35% dari total pernikahan berakhir dari dengan Kristen. perceraian. Ya. Dan mayoritas terjadi pada pernikahan di bawah 5 tahun. Beberapa penyebab umum perceraian yang juga relevan bagi umat Kristen adalah ketidaksetiaan, pertengkaran, dan masalah keuangan. 35%. Berarti berapa angka orang bercabul di Kristen setiap tahun? Berapa pencabulan di Kristen setiap tahun? Berapa persinahan di Kristen setiap tahun? Jaringan terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Tuh, baca tuh. Itu memiliki 70.000 Kerjanya yang menghasilkan 70.000 pengikut. Laporan intelijen yang dikirim ke polisi di 30 negara. Di Inggris, di Belanda, semua ya, Australia, Italia, Kanada, Selandia Baru, dan Thailand. Di Indonesia tidak melakukan itu karena malu-malu. Sudah apa belum? Karena Indonesia mayoritas Islam mayoritas di Indonesia, jadi Kristen tidak mau terlalu berani. Sudah apa belum? Jangan menghibur. Iya, jangan menghibur diri gitu dong. Aku bilang tadi, ketika misalnya kita ambil angka 100 pelaku, mungkin 10 dari pondok pesantren, 90-nya dari kalian. Apa tidak? Ini buktinya tuh. Di luar negeri nih, coba lihat. Tuh, kita lihat faktanya. Kita lihat faktanya. Lagian di agama Kristen itu tidak ada syarat sah nikah. Tidak ada nikah di Kristen. Yang ada kawin. Di Islam ada kan? Di Kristen itu tidak ada nikah. Yang ada kawin. Mana faktanya? Saya di kampung saya pesantren ada ratusan pesantren. Tidak ada kejadian itu.
Cuman kalau ada kasus satu persatu itu manusiawi, itu oknum. Iya. Itu oknum. Tetapi di dalam agama anak yang dilecehkan. Bang. Kamu satu, tidak ada syarat sah nikah. Kedua, tidak ada batasan. Di agamamu tidak ada batasan usia pernikahan. Di agamamu tidak ada batasan laki dan perempuan. Itu di agamamu. Di agamamu semua boleh, tidak ada yang haram di agamamu. Laki sama laki boleh di agamamu. Perempuan sama perempuan boleh di agamamu. Bahkan dengan binatang pun bisa. Itu fakta. Sabar Bang, sabar. Kamu tidak kasih data sedikit pun. Jadi penduduk Indonesia 80 sekian persen dibanding 6%, ya pasti kecil lah kalau dari kalian 6% coy. Kami 87% dibandingkan yang 6%. Yang 6% aja dalam setahun itu mereka bercerai karena bersundal, itu berat. Sudah. Jaringan. Kok 8 Anda mendengarkan ada begitu, itu wajar, kami mayoritas di sini. Nah, sedangkan nilai kalian hanya 6% aja. Pencabulan dan perceraian di mana-mana terdengarkan. Saifuddin Ibrahim sang penghujat berzina, Agatha berzina, pendeta yang ketahuan ada tai lalat di nodotnya berzina. Siapa lagi? Mana lagi? Ayo. Sudah apa belum? Kasihan Dewa. Sudah apa belum? Kasihan Dewa. Sudah apa belum? Kasihan Dewa. Sudah apa belum? Apa yang kamu ingin katakan? Apa yang ingin kau katakan? Nah, kamu ngomong apa? Bang, berita, nah, silakan. berita, kenyataan yang di televisi itu mayoritas kenyataan kiai melecehkan santrinya. Iya, kami 86% coy. Iya, kami 86%. Kami 86%. Dan itu oknum. Tidak sama di dalam agamamu. Memang perintah pencabulan. Berarti kalau memang ada perintah untuk bersundal di ajaranmu. Ajaranmu memang ada bersundal perintahnya. Kalau di Islam ada yang melakukan itu, berarti itu oknum. Itu bukan ajaran agama. Sedangkan di agamamu itu memang perintah. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan atau menantumu kalau mereka berzina, mereka bersundal. Lahirkanlah anak-anak sundal. Itu perintah di dalam agamamu. Marilah kita menikmati sampai pagi karena suamiku lagi dalam perjalanan. Itu perintah dalam agamamu. 87% Islam di Indonesia, bandingkan yang cuma 6%. Lalu Anda ingin menghujat Islam karena ada kejadian seperti itu. Nah, itu angka perceraian. Apa itu namanya itu? Di Kristen dilarang bercerai kalau tidak karena berzina. Ayo. Lina Tidak Jaya, seorang misionaris, anak Tuhan, gembala suci, ayo, melakukan perzinahan kepada berondong. Itu yang nampak di permukaan. Tidak nampak di permukaan. Kenapa? Karena memang sudah jadi kebiasaan. Kalau di Islam terjadi hal begitu, langsung manas, langsung tersebar. Karena kok bisa ya? Kok bisa kak? Kok bisa ya? Kan ini Islam, kok bisa terjadi seperti itu? Orang semua heran, maka menjadi pusat perhatian. Tapi kalau yang terjadi di tengah-tengah kalian, itu mah biasa aja, itu hal lumrah, bukan lagi hal yang mengagetkan. Tapi kalau Islam yang melakukan, wow, seketika naik ke puncak. Kenapa? Karena itu tidak terbiasa, karena bukan ajaran Islam. Tapi kalau di agamamu melakukan hal seperti itu sudah satu paket, coy. Jadi orang sudah tak kaget lagi. Contoh misalnya, ada manusia bisa berbicara. Kaget nggak orang ketika ada orang manusia bisa berbicara? Kaget nggak? Nggak kaget. Nggak kaget. Tapi seketika ada ayam yang berbicara, orang seluruhnya pasti kaget. Karena menyalahi kodrat. Islam kodratnya itu la taqrabuz zina. Tidak boleh berzina. Tiba-tiba ada yang berzina, maka kaget seluruh dunia. Wajar kalau tersebar isu-isu atau informasi-informasi ada persinahan atau ada pencabulan, karena Islam tidak sepaket dengan ajaran seperti itu. Tapi kalau dalam agamamu ada kayak begitu,
Itu sudah terbiasa, bukan hal baru. Kadang kenapa? Media-media barat itu dari saya kecil selalu mempertontonkan aurat, selalu mempertontonkan hal-hal vulgar, selalu mempertontonkan hal cabul. Artinya dalam konsep keagamaanmu berdasarkan pemeluknya, hal pencabulan itu adalah makanan siang dan malam. Oke? Betapa banyak pendeta, pastor yang kesandung kasus-kasus seperti itu. Lihat piti-piti saya. Oke? Jadi saudara-saudara, tadi anak itu karena sakit hati melihat kesempurnaan Islam, iri dengki, jadi mencoba untuk melakukan penipuan-penipuan dengan memutarbalikkan fakta yang ada di lapangan. Islam 86%. Ketika kemudian ada yang terjadi hal sedikit menjadi riak, pasti menjadi besar. Tapi kalau di mereka hal seperti itu terjadi, ya itu makanan sehari-hari kok. Begitu Jongana. Oke, silakan dilanjut lagi. Saya tunjukkan satu ini ya Bang ya, boleh ya? Silakan. Ya, nah ini ceritanya nih Islam ya, yang menikah dengan ini nih. Seorang pria Australia bernama Jogus menikahi anjing peliharaannya. Bah. Nah, ini kira-kira bagaimana? Ya, mungkin karena segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Itu ada di Korintus ya? Korintus ya Bang? Oh gitu ya, oke. Iya. Dalil. Kita sedangkan orang yang melakukan persinahan tertulis dalam kitab suci, masa kita nggak bisa melakukan? Itu buktinya ada. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku tak ada di rumah, lagi dalam perjalanan panjang jauh. Masa dalam kitab suci bisa? Masa kita nggak bisa praktekin? Bisa dong. Jadi yang sopanten. Nah kalau di Islam ada melakukan seperti itu, mana dalil pembenarannya? Nggak ada. Di Islam nggak boleh. La taqrabu zina, jangankan berzina, mendekati zina saja itu nggak boleh. Kalau kita berbicara mengenai hukum Islam. Nah kalau di Kristen, syarat sah nikah saja nggak ada di Kristen. Batasan wanita dinikahi ada nggak batasannya? Wanita di Kristen dinikahi nanti minimal usia sekian. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan bilangan yang tadi kalau mereka gunakan sama seperti perpuluhan, kitabnya Yahudi dipakai sebagai dasar pijakan pemungutan uang di gereja, maka dia juga bisa menggunakan data bilangan 31 itu. Kenapa tidak? Iya siang. Kenapa tidak? Perpuluhan dari hukum Yahudi itu adalah hukum untuk Lewi, mereka gunakan. Katanya sudah dibatalkan, tapi perpuluhan masih dipakai. Berarti bilangan 31 juga bisa mereka pakai. Ya, Kapling, selamat sore Kapling. Kapling. Ya, Kristen apa Muslim? Muslim murtad. Muslim murtad. Waduh, murtad gara-gara apa, Bang? Itu si Benny mau naik lagi, naikkan aja, Akang. Ntar ini sama si ini dulu nih murtad kayaknya katanya. Kenapa murtad, Benny? Gara-gara kitab Al-Quran gak konsisten. Oh, yang mana tuh? Ayat yang mana yang gak konsisten? Coba ajari saya. Yang mana? Iya, kadang bilang Nabi Muhammad gak bisa baca tulis. Yang mana? Yang mana ayatnya? Yang mana? Bisa. Ya ayatnya yang mana? Biar saya buka di sini. Yang mana? Ya saya lupa lah. Katanya murtadnya gara-gara Quran gak konsisten. Saya tanya ayatnya lupa. Gimana sih Bang? Jangan-jangan abang lupa punya kelamin Bang? Saya kan murtad tapi bukan di Kristen. Oh, murtad bukan di Kristen. Dulunya kan Islam kata abang. Iya, tapi sekarang saya
Udah nggak punya agama, udah nggak percaya agama sekarang. Ya kan, Akang saya tanya murtadnya abang gara-gara apa? Gara-gara itu sebagian kecil. Tapi zaman sekarang. Abang murtad tahun berapa, Bang? Abang murtad tahun berapa? Zaman sekarang udah nggak relevan itu sholat 5 waktu tuh. Oh, kenapa, Bang? Harusnya berapa waktu, Bang? Ya 1 hari aja sehari gitu. Oh, kayak di gereja gitu, seminggu sekali gitu. Sehari sekali. Loh, terus kenapa abang masuk Kristen yang ibadahnya seminggu sekali? Siapa yang masuk Kristen? Siapa bilang saya masuk Kristen? Nah, terus abang masuk mana? Nggak ada, belum ada. Akang, dia kan murtad. Oke. Tayamum itu kalau kumur-kumur berapa kali? Mana ada tayamum kumur-kumur? Ada. Siapa bilang? Ayo. Emang bisa kumur-kumur ngarang? Ayo. Masa kau nggak tahu? Nggak ada. Oke, sekarang kau Islam dari berapa tahun? Udah 30 tahun lebih nih. Oke, sujud sahwi itu dilakukan pada waktu kapan? Apa nggak jelas, nggak pakai handset soalnya. Sujud sahwi dilakukan pada waktu kapan? Sujud sahwi dilakukan pada waktu kapan? Sujud sahwi. Bentar ngambil handset dulu ya. Cari di Google. Bukan, nggak jelas soalnya, nggak pakai handset. Cantik. Sujud sahwi dilakukan kapan? Apa sih nggak jelas suaranya? Tadi gua pelan-pelan sama gua kedengeran. Sekarang sama Bunda Nora yang teriak-teriak kedengeran. Mana sih? Ya, makanya bener nih, ini lu itu mengikuti Paulus itu bener-bener ya cerdik licik seperti ular. Apa Paulus? Nggak kenal saya Paulus. Sujud sahwi dilakukan pada waktu kapan? Buka HP satunya dia tuh. Enggak. Aku mau ngambil handset dulu, nggak jelas suaramu. Alah. Kamu bukan agama Kristen berarti ya? Bukan. Itu aja dia dengar. Ya bentar. 1 menit ngambil handset. Udahlah, kau cari di Google, udah nggak ada lagi cerita. Dia bukan murtad ya, bukan murtad. Bukan. Dia tahu tayamum itu nggak ada, tapi dia tidak tahu sujud sahwi itu apa. Si Benny dinaikkan aja, Akang, nggak apa-apa. Naik aja. Benny Naikkan aja, kan ada Bang si Zuma. Agatha ya. Ya, itu ada Bang Zuma nanti. Halo, kenapa aku diturunin kayak orang? Udah Bang Zuma, udah. Halo, selamat sore. Sore, Bang. Sore, Bang Benny, apa kabar Bang Ben? Tes dengar nggak? Bang Benny. Puji Tuhan saya baik. Iya, oke, syukur alhamdulillah kita memuji Tuhan. Saudari Benny, kalau sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, hubungannya dengan orang-orang di luar Yahudi apa? Taurat yang mana, Bang? Kok Taurat yang mana? Taurat itu cuma satu yang datang kepada Nabi Musa. Nah, inilah Kristen, lidahnya itu pintar kayak lidah ular. Diturunkan Taurat yang diturunkan Allah. Iya. Yang diturunkan kepada Nabi Berarti Musa. cuma ada satu Taurat dong ya? Yang datang kepada Nabi Musa. Ya. Nah, itu kalau di dalamnya ada kebenaran, Lalu? apa hubungannya dengan orang di luar Yahudi?
Apa hubungannya kebenaran dalam Kalau Taurat menurut itu? abang apa? Ya, kebenaran Kalau di menurut luar Bang Zuma apa Bang Zuma? kebenaran hukum Taurat itu berlaku hanya untuk kaum Yahudi, kaum Israel saja. Gak ada hubungannya dengan di luar Yahudi. Termasuk Islam. Kalau begitu, tak ada hubungannya. Gimana? Lalu kenapa dalam Al-Maidah 546 Allah mengatakan kami membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan kitab Injil, dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Petunjuk untuk kaum Israel. Untuk kaum Israel. Taurat itu datang memberi petunjuk, memberi kebenaran, cahaya kepada kaum Bani Israel saja. Jadi pertanyaan saya, berarti ada kebenaran di dalamnya, iya, karena yang nurunkan Allah kepada Israel. Ada kebenaran kepada Bani Israel. Mungkin diturunkan Allah itu kan yang pertanyaannya apa hubungannya ketika ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Apa hubungannya dengan orang di luar Bani Israel kebenaran itu? Hubungannya dari Abraham. Ya kok lari ke Abraham? Karena kalian juga mengikuti milah Abraham. Tidak ada hubungannya milah Abraham dengan Taurat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, hukum yang datang kepada Bani Israel itu tidak berlaku kepada nenek moyang mereka dan tidak berlaku kepada orang setelah mereka. Itu hanya berlaku untuk mereka saja. Ulangan 5, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini, yang hidup pada hari ini, kita semua yang masih hidup ini. Jadi hukum Taurat itu hanya mengikat kepada mereka yang hidup pada zaman itu menurut Musa. Nah, pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, apakah ada kaitannya, apakah ada hubungannya dengan orang di luar Bani Israel? Ya tentu ada, karena Muslim kok jadinya ke Muslim? Tuhan membenarkan Taurat, Zabur, Injil. Kok jadinya ke Muslim? Muslim tidak mengambil terjemahan kitab Taurat untuk dijadikan sebagai buku atau kitab dalam agamanya. Yang menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi kan Kristen. Kenapa? Milah Ibrahim itu sunat itu kan sunat Ibrahim itu bukan di Taurat. Ibrahim sudah sunat jauh sebelum ada Taurat. Gak ada hubungannya, jangan ke situ. Yang jadi permasalahan sekarang ini, dengar. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah Anda menggunakan hukum Taurat itu hanya sebagai pakaian untuk menutupi ajaran pagan Anda. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, diambil untuk menutupi agama pagan Roma. Iya. Maka lahirlah agama Kristen Katolik. Iya. Nanti bertelur tuh, beranak cucu tuh sampai kepada Advent dan seterusnya. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya tak ada hubungannya dengan Kristen. Hukum Taurat itu diambil hanya untuk untuk dipakai nyamar-nyamar sebagai Bani Israel, padahal tidak ada hubungannya. Makanya tadi adik saya memberi pilihan sesuai dengan data di dalam Galatia 2 nomor 21. Di situ diterangkan, jikalau aku tidak menolak kasih karunia, katanya. Sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Makanya Paulus itu datang menjual Kristus sebenarnya. Jadi maksud dari Paulus itu,
Karena yang diajarkan Paulus itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel, yang ada di Galatia sana. Maka Paulus mendoktrin mereka, hei Bani Israel yang ada di Galatia, sebenarnya hukum Taurat yang kau pernah dengarkan dari nenek moyangmu itu sudah tak berguna. Yang berguna sekarang itu adalah kematian Kristus. Maka lepaskanlah semua hukum Taurat itu, karena dalam hukum Taurat itu tidak ada kebenaran. Kalau kalian masih mengharapkan ada kebenaran di Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka Kristen sejati adalah tidak menggunakan lagi hukum Taurat sedikit pun, tetapi murni melakukan semua doktrin dan dogma yang sekaitan dengan kematian Kristus. Itu yang harus kalian pahami. Kami orang Islam sudah bosan melihat tipuan-tipuan kalian. Kami umat Islam sudah bosan melihat penyamaran-penyamaran kalian. Boleh gantian yang panjangan. Silakan. Kamu ikut Taurat atau ikut kematian Kristus? Saya ikut Kristus. Nah, gitu dong. Harus jelas. Lalu saya tanya, apa hubungan Taurat dengan Muslim? Lah, tidak ada dalam Islam. Dengan datangnya Nabi Muhammad, maka sia-sialah hukum Taurat itu nggak ada di Islam. Maka dengan adanya kemudian Nabi Isa tidak jadi disalib, maka batalah Taurat. Tidak ada. Justru di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum yang mengikat Bani Israel. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144 ayat 145. Hukum Taurat hanya milik kaum Israel saja. Itu Al-Quran yang mengatakan. Dan hukum Taurat itu ketika didatangkan kepada Nabi Musa, imamah wa rahmah, wa min qablihi kitabu Musa imamah wa rahmah. Ketetapan yang datang kepada Musa adalah petunjuk dan rahmat bagi kaumnya Bani Israel. Al-Quran membenarkan itu. Lalu tidak mengambil tidak menjadi tidak mengatakan bahwa dengan matinya Nabi Isa maka hukum Taurat itu batal. Nggak ada kayak gitu. Al-Quran mengatakan hukum Taurat itu hukum Taurat itu kan termasuk dengar gantian lah. Jangan biar kita dapat poinnya. Ya gantian, makanya aku diam. Kok sensitif? Kau lagi haid ya? Silakan. Bagasi masukin bagasi. Dia nggak haid lagi bang, udah menopause. Makanya kita gantian. Sekali kamu terima Kristus, sekali kau terima Kristus, jangan kau sebut-sebut lagi Taurat, karena Taurat itu tak ada hubungannya dengan kalian. Gak ada sedikit pun. Hukum Taurat itu seluruhnya milik kepunyaan Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Jadi sepenuhnya kalian ini adalah kelompok lain, kelompok di luar Israel yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Itulah kalian. Nah, mungkin kalian memandang, pendahulu-pendahulu kalian memandang bahwa ini kalau saya jual makhluk kuburan ini tanpa ada tempelan dari hukum Taurat, ya ini nggak laku nanti nih. Karena sasaran tembak pertama kali Paulus mengajarkan Kristus yang keluar dari kubur itu adalah orang-orang Yahudi juga, bukan orang non-Yahudi. Ali Imran 3 ayat 93. Al-Imran. Ya kenapa? Nanya dong. 3 ayat 93. Bentar deh. Kenapa? Katakan, bentar, saya bacakan. Katakanlah Muhammad, bawalah Taurat itu lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Kalau kamu mau jadi orang benar, Allah bilang sama Muhammad, baca Taurat. Anda salah. Kenapa itu. kamu Jadi begini diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran. Tidak begitu cara membahas Quran. Itu bukan surah Paulus. Al-Quran itu harus kaidah ilmu. Tidak hanya dengan memahami sesuai dengan pendapat sendiri. Dengarkan dulu. Kullu ta'am kana hillal li bani Israel illa ma harram Israel ala nafsi min qabli an tunazzala Taurah. Kul fa'tu bit Taurah fatluha in kuntum sadiqin. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Bani Yakub.
atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Itu betul. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Nah sekarang apakah mereka orang benar? Bukan. Jangankan membaca Taurat, untuk menunjukkan kitab Taurat di zaman Nabi Muhammad saja sudah tak ada, apalagi di zaman sekarang. Itu perintah. Katakan kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad. Tapi masih dibaca. Berarti mana dibaca? Hilang. Mana disuruh baca kalau ada, disuruh baca kalau ada. Kul fa'tu bi at-Taurah bit-Taurah fatsluha in kuntum shadiqin. Mana ada maka bacalah Taurat itu. Maka bacalah Taurat itu wahai Nabi Muhammad. Bahlulnya minta ampun. Perintahnya kepada begini, sama seperti ketika saya mengatakan kepadamu, hei Beni, jika kau adalah orang yang benar, silakan kau baca Taurat. Nah, bagaimana kau bisa membaca Taurat? Sementara Taurat itu tak ada. Hah? Apa? Loh, jadi apa yang dibaca? Lalu ya sama sekarang kalau sama sekarang kalau saya suruh kamu, saya suruh kamu sekarang, hei Beni, jika kau orang benar, baca Taurat itu. Jika kau orang benar, silakan kau baca. Ada Taurat kau ingin baca, ada Tauratnya yang mau dibaca? Enggak ada. Karena kau itu orang tidak benar lagi. Enggak ngerti dia. Kau nggak ngerti, orang Yahudi itu sudah tidak memiliki kitab Torah. Makanya dikatakan jika kau orang benar, baca Tauratmu. Nah mana Tauratmu itu? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena kau memang bukan orang benar. Katanya lihat dengar. Pakai buka kamera mau nunjukkan ke saya. Sekarang saya suruh kamu, saya suruh kau sekarang, bacalah Taurat itu jika kamu orang benar wahai Beni. Ayo baca. Mana Tauratnya? Ada Taurat. Mana? Tanya sama aku. Ini kan kata Allah. Kata Allah kan ini, kata Muhammad. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat itu. Artinya kalau dibawa berarti ada. Ya ampun. Kitabnya. Lalu kenapa Bang Ziki bilang Tauratnya udah nggak ada? Ya Allah ya Karim. Bahlulnya minta ampun. Udah menopos Bang. Ini ucapan Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah untuk ditanyakan kepada ahli Taurat, tuyul. Astagfirullahaladzim. Bukan Nabi Muhammad disuruh baca Taurat. Nabi Muhammad diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk kepada Bani Israel agar Bani Israel itu membacakan Taurat sekiranya mereka orang-orang yang benar. Begitu toples. Inilah sok-sokan mau bahas terjemahan Al-Quran pun masih belepotan, apalagi Al-Qurannya. Cuma mau nanya Kita dulu sebentar, saya sapa dulu yang lain yang masuk. Ini manusia ya? Manusia Bang, tapi jadi hujan. Tasya, halo Tasya. Ido. Kambing. Oh kok kambing? Yalah. Ido, halo Ido. Oh alah. Silakan kambing. Coba jelasin dulu surat Al-Haqqah ayat 17. Kenapa lah ini? Dia murtad Bang. Dia ngaku dia murtad 30 tahun dia Islam. Orang murtad itu karena dia sudah paham Islam, makanya dia tinggalkan Islam. Nah, coba kau pahamkan saya Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 17 itu. Silakan. Iya, katanya Tuhan tuh tidak berwujud ya, tapi kenapa dia digendong malaikat gitu loh. Ya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Kamu buka aja suratnya. Kamu ngerti nggak?
kalau di dalam kitabmu itu Tuhanmu pernah datang menggunakan kursi roda. Itu di dalam Tuhan Al-Quran. siapa? Saya nggak punya Tuhan. Oh ya sudah, kau dibawa, ngapain kau di sini? Gak cocok binatang di Ya sini. jawab dulu. Nggak bisa, enak aja. Binatang kok diskusi dengan manusia. Pret. Halo, Wah. Ya, Halo, Wah. Selamat sore, Bang. Agama apa, Bang? selamat sore. Ya. Sore Bang. Dari mana Ki? Dari Protestan. Nah, Protestan. Kita dengar tadi apa yang kusampaikan, bosku? Dengar. Iya. Nah, bagaimana tanggapan tak? Nah, di situ saya membaca dari Ulangan 5, Ulangan 33, hukum yang datang kepada Bani Israel itu ya punyanya Bani Israel, bukan punyanya kakeknya Bani Israel, bukan juga orang-orang yang setelahnya. Berarti betul-betul tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Kan orang Kristen ini jangankan moyangnya Israel, ya, keturunan Israel saja tidak. Sementara hukum Taurat itu hanya kepunyaan orang Israel saja. Nah, sedangkan ada pilihan, nakasih Ki Paulus toh, nah bilang begini, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-siami kematiannya Kristus. Jadi antara dua ini, Kristen harus menyatakan sikap, memilih kematian Kristus atau masuk menyamar menjadi pengikut Nabi Musa. Nah itu, jadi jangan diambil dua-duanya, karena ketetapan dalam kitabnya Yahudi masih tertulis di terjemahannya yang saudara pakai. Nah bagaimana menurut saudara itu? Saya sendiri sebagai muslim pusing nggak lihat bagaimana bosku? Sulawesi, Bang. Iya, sama-sama. Sulawesi pinggir. Ya silakan Bang. Halo, Bang. Iya Bang, saya juga sudah tahu itu semua. Bahkan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku bagi Kristen gitu. Dan saya sudah tidak mempercayai Kristen sebenarnya Bang, itu masalahnya. Jadi tidak percaya Protestan. Mau jadi kemana ini? Belum tahu Bang, belum tahu. Saya mau nanya aja Bang, untuk memastikan. Ya Allah ya Karim. Untuk memastikan gitu. Mau nanya. Jadi sudah nggak percaya Kristus? Udah nggak percaya Bang. Saya hanya memastikan aja Bang. Allahu Akbar. Mau bertanya aja sama Abang gitu. Tentang. Oh iya silakan. Yesus ini Tuhan gitu. Oh iya silakan. Apakah ada satu perkataan Yesus kalau dia itu Tuhan? Itu aja yang saya tanya Bang. Karena saya mencari beberapa, saya sudah mencari di Alkitab sendiri, nggak ada sama sekali gitu. Bible. Bible, iya. Iya, memang nggak ada. Memang satu kata. Adapun iya. Tadinya apa? Protestan? Iya, Protestan Bang. Oh siap. Saya orang Nias Bang, orang Nias. Jadi. Oh. Marga apa? Ya, sama dengan Dinda Nora juga. Marga Halawa. Enak aja. Saya bukan niat. Abang yang bilang katanya Halawa itu apa? Sulawesi. Makanya saya tanya Sulawesi. Nias, saya Halawa. Oh, kenapa pakai logat Makassar, Bang Zuma? Biar rindu ya. Jadi Bang Halawa gimana? Kalau sudah ragu-ragu di Kristen. Di dalam bahasa Aram, Yesus itu kan diindikasikan menggunakan bahasa Aram. Kau menyebut aku guru dan tuan, ya, Rabam Wamaran, artinya guru dan tuan, bukan Eloah, bukan Elohim, tapi Maran. Kalau Maran itu kan artinya mar itu tuan, bukan Tuhan. Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel, kau menyebut aku guru dan tuan. Tuan sini junjungan, dan memang betul. Akulah Tuhan. Tuhan apa? Tuhan yang diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin, sebagai gembala untuk kepada Bani Israel. Makanya dikatakan hidup kekal itu adalah ketika mereka mengenal aku adalah Tuhan, Maran.
sebagai mar, sebagai kurios, sebagai tuan atau yang dirasulkan pada saat itu kepada Bani Israel. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus, skala prioritas Yesus harus dikenal sebagai manusia yang diutus Tuhan kepada Bani Israel. Dan itu iman kami bang. Dalam Al-Quran surah As-Sab, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan kepadamu, membenarkan kitab Torah yang datang sebelumku dan memberikan pesan dari ilahi akan datangnya sosok Nabi yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi aku Nabi Isa ini adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel, mengajarkan kembali kepada mereka hukum Torah, lalu memberi kabar gembira akan datangnya seorang penghibur lain yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Apakah ketika Nabi Muhammad bertemu dengan orang-orang Yahudi terbukti benar mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir? Ya. Berarti Al-Quran terbukti benar adanya. Seperti itu. Silakan bang. Oke bang, terima kasih banyak bang. Saya hanya memperkuat aja gitu. Iya. Jadi memang tidak mungkin seorang nabi, tidak mungkin seorang Mesias, manusia suci pilihan Tuhan, datang ke Bani Israel mengajarkan yang tidak diajarkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Anak di situ dalam tradisi Yahudi adalah hamba yang lengket, yang dekat, yang intim dengan bapak. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kudu wajib percaya kepada Yesus. Hei Yesus, iyam nyai, Anda siapa? Saya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Percaya gak nggak? Percaya. Kalau percaya selamat. Itu. Silakan bang. Oke bang, terima kasih banyak bang. Cuma mau nanya itu aja bang. Jangan tanya lagi. Udah itu aja dulu, ini ada kerjaan gitu. Oh. Cuma kan selewat aja kebetulan barusan gitu. Karena ada saya baca adakah kebenaran dalam Taurat. Nah, memang saya sudah tahu itu. Mantap. Masya Allah. Kristen memang nggak ada kebenaran untuk dalam Taurat. Karena Paulus sendiri sudah membatalkan itu semua gitu. Mantap sekali. Tanda-tanda syahadat ini. Oke, bang, terima kasih ya. Siap saudaraku, Masya Allah. Ya, selamat sore bang. Sore saudara Halawa. Hati-hati di jalan dik. Oke, siap bang. Jangan lama-lama Ki. Jangki lama-lama, jangki putar kikinya belakangan di depan. Jangan ki lama-lama. Jangan meki lama-lama. Ini saya di Jakarta sekarang. Satu Jakarta nanti mau kuajari logat Makassar. Jadi hari ini orang di Makassar dialek Jakarta. Saya di Jakarta mau ngajarin orang Jakarta dialek Makassar. Biar tukaran tempat, tukaran dialek. Baru orang Makassar pakai bahasa Jakarta. Sini. Bagaimana itu? Mangga kanggo. Gampang. Kanggo Geser lu. Gue mau cadok di sini, gitu. Gue mau mempo di sini. Geser lu.
bahas. Cuma kalau ke Makassar diganti dengan Jakarta kan coba ya. Nanti giliran dalam kelas gurunya bertanya pakai dialek Jakarta tuh anak-anak sekolah di Makassar nanti ya. Ayo murid-muridku, tolong perhatian kepada Bapak Guru. Iya Pak Guru, tolong jelaskan apa-apa mua yang dimaksud dengan ilmu ekosistem. Kacau. Apa-apa mua? Coba diterangkan anak-anak sekalian apa-apa mua yang dimaksud dengan jaring-jaringan ekosistem. Nah, gitu nanti. Jadi ada pergantian dialek. Karena saya di Jakarta ini kan memberikan pembelajaran bahasa dialek bahasa Makassar pada masyarakat setempat. Tadi saya turun di lobi apartemen, teman-teman di bawah sapam langsung bilang, "Selamat siang bosku, apa kareba?" Nah, mulailah, ya kan ya. Udah mulai security di lobi itu di bawah sudah tahu orang Makassar Bang Suma. Aduh. Allahu Akbar. Lucu aja sih Bang, tapi memang kalaupun juga begitu Bang, kalau pas pada waktu marah itu akan keluar logatnya masing-masing lagi, betul nggak? Iya betul. Itulah. Betul. Dismas. Dismas. Selamat sore. Si Kudis. Aduh. Ya, adakah kebenaran dalam Taurat? Open cam. Open cam, Bang. Ferry. Oke, open cam. Anda udah bisa open cam. Eli kalau mau uni belajar ngomong dulu. Eli belajar ngomong dulu kalau mau uni. Mau nambah Taurat yang mana kamu maksudkan? Taurat kitab Yahudi atau Taurat? Silakan Bang. Di kitab kamu. Memang turunkan aja ya Bang. Kalau agak ngel udah lama kali ini tidak apa dia aduh entahlah. Silakan Bang. Bang Zuma. Adakah kebenaran dalam Taurat maksud? Jaringanku, suaraku terdengar nggak? Kedengaran Bang. Oke. Jadi pencipta langit dan bumi pernah mengutus seorang nabi bernama Nabi Musa kepada Bani Israel dengan ketetapan hukum Taurat. Kemudian Tuhan yang sama mengabarkan kembali kepada baginda Rasulullah SAW, nabinya yang terakhir, bahwa dulu datang kepada Nabi Musa untuk kaumnya sebuah hukum disebut hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini penumpang gelap yang mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi untuk dipakai menutupi ajaran pagan Romawi gitu. Jadi muncul pertanyaan kepada orang Kristen yang sebenarnya untuk membuka tabir penyamaran Kristen. Apakah menurut Kristen ini ada kebenaran dalam hukum Taurat? Apa itu hukum Taurat? Apa yang kamu paham mengenai hukum Taurat? Kamu tahu apa itu hukum Taurat? Kamu kalau tidak bisa jawab, kalau tidak bisa ku jawab, turun ko daripada ku bakar ki nanti ya. Berarti kau tidak tahu apa itu bulu pantatmu. Kau ke neraka saja. Ku pergi cebok pakai air 1 sendok. Taurat mau pila-pila lagi Taurat, sedangkan Taurat itu tak ada hubungannya dengan kau. Orang ngeyel, ngapain dia tanya lagi Taurat ya kemana? Taurat di Islam itu nggak ada. Taurat itu cuma satu yang datang kepada Bani Israel. Kristen tidak ada Taurat baginya. Kristen hanya menggunakan terjemahan Taurat itu sebagai alat untuk melancarkan aksi pengajaran agama Romawi. Gak ada hubungannya Taurat itu dengan Kristen, tidak ada. Mereka menyembah Yesus bukan karena Taurat. Mereka makan babi bukan karena Taurat.
Mereka mengajarkan kemudian Paulus sebagai rasul bukan karena Torah. Mereka ibadah minggu bukan karena Torah. Mereka tidak bersunat bukan karena Torah. Semua yang ada di Kristen itu ada hubungannya dengan Torah. Mereka hanya mengambil terjemahannya untuk melancarkan aksi pengajaran agama pagan supaya sok cantik dipoles sedikit. Seibarat wanita palsu, dia adalah laki-laki yang menggunakan pakaian wanita. Itulah kalian. Tidak ada hubungannya dengan kalian dengan hukum Torah itu, nggak ada. Yang larang makan babi kan ada di Taurat Musa. Lalu kenapa Muslim pakai hukum Musa? Iya. Hukum Musa pula ini sama aja nih. Ini syarat menjadi Kristen kayaknya yang bodoh ya. Syarat jadi Kristen itu bodoh kayaknya memang. Kayaknya sih. Itu kan syarat menjadi Kristen wajib bodoh. Sebagaimana apa yang di Taurat Musa itu cuma satu yang datang pada Musa dan kaumnya. Oh. Iya, saya juga. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Makanya kan ya sekarang apa hubungannya dengan Kristen? Ini loh Bang Juma, dengar dulu lah, jangan marah-marah. Apa hubungannya coba? Gini. Enggak, saya bertanya, apa hubungannya dengan Kristen sedangkan prosesi agama Kristen tak ada kaitannya dengan hukum Taurat sedikit pun. Apa yang dari Kristen berasal dari Torah? Enggak ada. Bisa nggak kamu diam lalu aku terangkan. Kalau kamu nggak mau dengar, lalu ngapain saya di atas? Ya, kamu di gereja menjelaskan ilmu kosongmu itu. Jangan di sini. Lalu kenapa ilmu tipu-tipu jangan kau ajarkan di sini, itu nggak berlaku. Iya, derita lu. Mungkin kau lagi jadi mainan sama host. Nggak ada hubungannya hukum Torah dan Kristen. Apa hubungannya agama pagan dengan Torah, hubungannya apa?